Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rulipa dengan NIM 2381050038. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah metode numerik. Jadi pembahasan pada kali ini yaitu kita akan membahas mengenai metode iterasi Jacobi dan metode iterasi Gauss-Seidel dalam menentukan variabel nilai dari setiap variabel dalam suatu sistem persamaan. Kita dalam metode iterasinya kita bisa menggunakan dua cara ini, yaitu metode iterasi Jacobi dan metode iterasi Gauss-Seidel. Seperti apa? Simak videonya. Oke, jadi pada pembahasan yang sekarang yaitu mengenai metode iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel. Oke, seperti yang sudah sebelumnya dijelaskan, metode iterasi Jacobi adalah metode iterasi yang ditemukan oleh matematikawan asal Jerman, yaitu Carl Gustav Jacob Jacobi, di mana metode iterasi Jacobi ini merupakan salah satu metode iterasi yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear yang proporsi koefisien nolnya besar atau matriks dengan banyak elemen nol. Metode ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan tidak linear. Tidak linear berarti grafiknya itu bukan berupa garis lurus. Bisa berarti dalam hal ini bisa persamaan kuadrat, seperti itu. Lalu untuk ke prosedur analisis dari metode iterasi Jacobi ini, yang pertama kita hitungan itu dimulai dengan nilai perkiraan sembarang untuk variabel yang akan dicari. Jadi kita misalkan dulu nilai dari si variabel X, Y, dan Z. Lalu nilai dari perkiraan tadi itu kita substitusikan ke dalam ruas dari si persamaan yang sudah dimodifikasi. Setelah itu kita akan mendapatkan nilai variabel baru, dan nilai variabel baru tersebut itu disubstitusikan lagi ke dalam sistem persamaannya. Jadi prosedur tersebut itu diulang sampai nilai pada setiap variabel pada iterasi ke n mendekati pada iterasi ke n-1 atau iterasi akhir mendekati iterasi sebelumnya. Sebagai contohnya seperti ini, itu terdapat 3 sistem persamaan dengan 3 bilangan yang tidak diketahui. AX1 ditambah A2X2 ditambah A13X3 sampai seterusnya. Di sini kita harus memodifikasi dulu sistem persamaannya. Jadi di sini persamaan pertama dari sistem itu digunakan untuk menghitung dari X1 sebagai fungsi dari X2 dan X3. Demikian juga untuk persamaan kedua dan ketiga, yaitu untuk menghitung X2 dan X3, atau bahasa mudahnya kita pindah ruaskan sehingga persamaan pertama ini pada ruas kanan itu bersisa X1, karena pada persamaan pertama ini digunakan untuk menghitung X1, dan X2 itu persamaan kedua itu untuk X2 dan persamaan ketiga untuk X3. Lalu tadi kita harus menentukan estimasi awal atau perkiraan nilai awal dari setiap variabelnya. Nilai awal ini terus diulang sampai dengan dari iterasi terakhir yang kita lakukan itu nilai variabelnya mendekati pada nilai variabel dari iterasi sebelumnya. Atau di sini bisa juga dengan menghitung galat relatifnya dengan rumus seperti itu.
Oke, mungkin langsung saja ke contoh soal. Di sini selesaikan sistem persamaan berikut ini dengan metode iterasi Jacobi, yaitu 10x ditambah y ditambah z sama dengan 12, 2x ditambah 10y ditambah z sama dengan 13, 2x ditambah 2y ditambah 10z sama dengan 14, dengan galat relatifnya itu sebesar 5%. Penyelesaiannya, yang pertama tadi kita modifikasi soalnya. Dalam persamaan pertama ini, kita gunakan untuk mencari nilai x, persamaan kedua ini kita gunakan untuk mencari nilai y, dan persamaan ketiga ini kita gunakan untuk mencari nilai z, sehingga terbentuk sistem persamaan yang baru seperti ini, dimana persamaan pertama x sama dengan 12 dikurangi y dikurangi z dibagi 10, persamaan kedua y sama dengan 13 dikurangi 2x dikurangi z sama dengan 10, dibagi 10, dan untuk persamaan ketiga z sama dengan 14 dikurangi 2x dikurangi 2y dibagi 10. Selanjutnya kita tentukan estimasi awal atau perkiraan nilai awal dari setiap variabelnya, yaitu kita gunakan angka 0, karena angka 0 ini itu suatu angka yang netral ya teman-teman. Jadi kita gunakan angka 0. Setelah kita mendapatkan estimasi awal, kita lakukan iterasi yang pertama. Di sini kita gunakan simbol tanda petik sebagai bentuk dari iterasinya, karena iterasi pertama jadi kita gunakan tanda petik 1. Nilai dari nilai modifikasi tadi kita masukkan nilai estimasi awalnya ini, yaitu 0. Di sini 12 dikurangi y dikurangi z, yaitu 0, x itu 0 dimasukkan, sehingga pada nilai variabel x dari iterasi pertama ini bernilai 1,2, dan nilai dari iterasi pertama pada variabel y ini bernilai 1,3, terus nilai iterasi pertama dari variabel z ini bernilai 1,4. Oke, jika teman-teman tadi nilai dari iterasi pertama variabel x, y, dan z itu diperoleh belum sama dengan asumsi awal, yaitu 0 ya teman-teman, sehingga perlu dilakukan pengulangan atau iterasi berikutnya. Jadi nilai dari setiap variabel dari iterasi pertama ini kita masukkan untuk iterasi berikutnya. Di sini kita lakukan iterasi yang kedua. Tadi nilai x, y, dan z itu diperoleh dari hasil dari iterasi sebelumnya, teman-teman. Kita masukkan sehingga didapat nilai iterasi kedua untuk variabel x itu sebesar 0,93, y itu sebesar 0,92, z itu sebesar 0,9. Jadi jika diperhatikan untuk nilai dari iterasi kedua dan iterasi pertama ini masih memiliki selisih yang cukup besar ya teman-teman. Bisa dilihat dari proses penghitungan galat relatifnya tadi, dimana tadi asumsinya itu harus kurang dari 5%, tapi di sini galat relatifnya itu masih cukup besar, yaitu sebesar 29,032%, 41,304%, 55,556%. Jadi kita perlu melakukan iterasi lagi, yaitu iterasi ketiga dengan nilai x, y, dan z-nya itu hasil dari iterasi kedua tadi dengan sistem persamaan yang sama. Kita masukkan hasil dari setiap variabel dari iterasi ketiga ini dengan x itu 1,018, yaitu sebesar 1,024, z itu sebesar 1,03. Jika diperhatikan, nilainya juga ini masih cukup besar, walaupun memang iya ada yang sudah mendekati, yaitu pada nilai variabel x ini sudah cukup mendekati, tapi pada variabel yang lainnya itu masih cukup besar. Bisa dilihat juga pada perhitungan galat relatifnya di sini. Memang pada x itu sudah berada di bawah dari estimasi awal, yaitu pada
ketelitian yang kita inginkan sebesar 5%. Tapi pada variabel yang lain itu masih cukup besar, yaitu pada variabel Y itu 10,156%, Z itu 12,621%. Jadi kita lakukan iterasi yang keempat. Iterasi keempat, seperti pada iterasi sebelumnya, kita gunakan nilai X dari iterasi sebelumnya dengan sistem persamaan yang sama, sehingga didapat variabel dari iterasi keempat itu sebesar nilai X itu sebesar 0,9946, yaitu sebesar 0,9934, Z itu sebesar 0,991. Selanjutnya kita hitung kalat relatifnya. Di sini didapat untuk kalat relatif dari variabel X itu sebesar 0,35%. Ini sudah memenuhi asumsi dari ketelitian yang kita inginkan, yaitu sebesar 5%. Untuk variabel Y juga sama, ketelitiannya itu sebesar 3%. Z juga 3,88%, kurang dari 5%. Jadi iterasi berhenti pada iterasi keempat pada metode iterasi Jacobi dengan variabel X itu 0,9936, variabel Y sebesar 0,9934, variabel Z sebesar 0,991. Selanjutnya untuk metode iterasi Gauss-Seidel. Jadi metode iterasi Gauss-Seidel adalah salah satu metode numerik untuk menyelesaikan sistem persamaan linear secara iteratif, di mana metode ini merupakan pengembangan dari metode Jacobi, dengan perbedaan utama bahwa metode Gauss-Seidel langsung menggunakan hasil yang baru dihitung pada iterasi saat itu juga. Oke. Bagaimana prosedurnya? Yaitu di sini yang pertama, teknik iterasi ini jarang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berukuran kecil karena metode-metode langsung seperti metode eliminasi Gauss lebih efisien daripada metode iteratif. Akan tetapi untuk sistem persamaan linear berukuran besar dengan presentasi elemen 0 pada matriks koefisien besar, teknik iterasi lebih efisien daripada metode langsung dalam hal penggunaan memori komputer maupun waktu komputasi. Dengan metode Gauss-Seidel, sesatan pembulatan dapat diperkecil karena dapat meneruskan iterasi sampai solusinya seteliti mungkin sesuai dengan batas sesatan yang diperoleh. Untuk cara dari metode iterasi Gauss-Seidel ini cukup sama dengan iterasi Jacobi, cuma yang membedakan jika Jacobi itu nilainya nilai iterasinya diakumulatif dulu, disimpan dulu sampai hingga iterasi berikutnya. Tapi jika di Gauss-Seidel, hasil iterasi pertama pada variabel X-nya itu langsung dimasukkan ke iterasi pertama juga saat itu jika ada variabel X-nya, variabel hasil dari iterasinya gitu. Sebagai contohnya di sini dengan contoh soal yang sama seperti iterasi Jacobi, kita lakukan modifikasi pada sistem persamaannya seperti ini. Lalu kita tentukan estimasi awalnya, yaitu pada variabel Y dan Z itu bernilai 0. Di sini untuk penghitungan variabel X-nya masih sama untuk iterasi yang pertama seperti iterasi Jacobi. Di sini nilai Y dan Z itu kita ubah seperti estimasi awal, yaitu 0, sehingga 12 dikurangi 0 dikurangi 0 sama dengan 10, yaitu berarti nilai X dari iterasi pertama itu didapat 1,2. Oke, di sini kita sudah dapat hasil dari variabel X dari iterasi pertama tadi. Selanjutnya untuk iterasi pertama pada variabel Y, hasil modifikasi kan tadi adalah 13 dikurangi 2 dikali X dikurangi Z dibagi 10. Nah, di sini perbedaannya. Kita sudah mendapatkan iterasi nilai variabel dari iterasi pertama dari variabel X
Jadi kita masukkan hasil variabel X ini ke variabel Y iterasi pertama, sehingga 13 dikurangi 2 dikali 1,2 dikurangi 0 dibagi 10, sehingga didapat variabel Y-nya itu 1,06. Dan untuk variabel Z-nya kita gunakan hasil variabel X dan Y dari iterasi pertama ini kita substitusikan langsung, sehingga didapat 14 dikurangi 2 dikali X-nya 1,2 dikurangi 2 dikali Y-nya bernilai 1,06 dibagi 10 itu bernilai 0,9